Ngobrolin apa saja nih? Selamat malam Kak Sana, halo. Halo, malam Bang Amin. Malam ini kita ketemu lagi dengan kita di Suara Pikiran 21. Betul, Malam ini kita betul. mau bahas apa nih? Malam ini kita mau bahas tentang sisi lain, yaitu budaya patriarki di kehidupan masyarakat. Lebih spesifiknya lagi, yang setidaknya yang kita rasakan ya di lingkungan kita gitu. Patriarki di Indonesia menurut saya masih terlalu kental ya, meskipun sudah ada kemajuan. Ngomongin patriarki, sebenarnya tuh sumber masalahnya itu adalah ketika orang-orang tua ya, terutama mungkin orang Tionghoa gitu ya. Mereka tuh lebih menganak emaskan anak laki-lakinya. Karena dia tuh merasa bahwa anak laki-lakinya ini adalah penerus marga gitu loh. Yang pas nanti mereka meninggal, Hmm, anak laki-lakinya itu megang apa sih namanya? Dupa gitu loh. Sebuah pot yang berisi dupa itu hmm, kan tradisi kan. Jadi mereka itu iya. ketika mendengar bahwa anak yang dilahirkan adalah laki-laki, mereka tuh senangnya tuh minta ampun gitu loh. Kalau terakhir sebagai anak perempuan, maka dia tuh kehilangan harapan gitu loh. Itu kan mindsetnya Hmm. dari ini, orang tua yang tinggal di kampung yang dulu gitu ya. Bener, meskipun, saya sebagai laki-laki ini ya, tapi kalau dari sudut pandang saya memang, sekitaran orang yang dekat dengan saya ataupun di lingkungan kehidupan saya, itu pun banyak sekali, orang tua yang berpikiran seperti itu. Seakan-akan, anak perempuannya itu tidak berharga. Jadi, saya juga pernah kasih tahu ke orang-orang terdekat gitu ya, jangan sampai karena hal ini hubungan keluarga kita tuh jadi berantakan gitu ya. Jadi, kalau dari sudut pandang saya ya, untuk masalah warisan itu kan biasa kalau misalnya orang tua ngerasa melahirkan seorang laki-laki itu kan selain meneruskan marganya, itu kan juga meneruskan warisannya gitu kan. Biasa kan warisan lebih mementingkan kasih ke laki-laki ini. Nah, jadi Betul. itu pun menurut saya sangat tidak adil gitu loh. Nah, seharusnya warisan itu harus dibagi ratakan gitu ya. Jadi jangan sampai anak perempuan kamu pun jadi tidak berharga soal ini, padahal itu kan sama-sama anakmu juga. Apalagi saya sering mendengar bahwa ada yang bilang kalau kadang laki-laki itu lebih tidak berguna daripada perempuan. Karena apa? Perempuan mungkin lebih sayang dengan orang tua, lebih perhatian. Nah, memang sih ya tidak semua laki-laki seperti itu, tapi katanya kebanyakan, seperti itu. Lagi yang laki-laki kan kadang udah berkeluarga gitu. Ah, betul. Nah, soal itu betul. Entah gimana ceritanya ya, kadang ini juga yang meresahkan gitu ya. Orang tua yang zaman dulu gitu ya, mereka tuh bahkan menulis di wasiat gitu loh. Nanti harta warisan saya tuh hanya khusus untuk anak laki-laki ya, anak perempuan nggak dapat jatah gitu. Kan sering seperti itu kan. Padahal ya, kalau kita lihat zaman sekarang ya, sebenarnya sekarang juga masih banyak yang seperti itu sih. Justru sekarang tuh bisa dibilang anak perempuannya itu juga banyak yang berduit gitu loh. Jadi mereka juga menafkahi orang tua gitu loh. Tapi kok mereka tidak dapat warisan gitu kan. Sedangkan anak Mmm, laki-lakinya itu kebanyakan ya, seperti yang Bang Amin bilang, tidak semua tapi kebanyakan rata-rata, itu justru mhm, mohon maaf ya, lebih tidak peduli dengan orang tuanya. Karena dia udah punya prioritas yang lain gitu loh. Kayak gitu. bener, Jadi ujung-ujungnya kan orang tuanya kan ibarat menjilat ludah sendiri kan. Dulu kamu tuh mhm, selalu menganak emaskan anak laki-lakimu gitu kan. Tapi sekarang setelah kamu tua, justru yang lebih peduli sama kamu itu cenderung anak perempuan kamu gitu loh. Yang dulu kamu anggap tidak berharga, yang kamu kira dia gunanya itu hanya untuk dijual doang alias namanya apa sih pernikahan gitu loh kan. Kan orang dulu kan memandang bener, pernikahan itu terutama menikahkan anak perempuannya itu sebagai sebuah transaksi gitu kan. Makanya dalam bahasa iya, kita kan, ada istilah namanya "maimoichi". Itu kan kalau kita terjemahkan itu kan iya, menjual anak perempuan gitu kan.
Berarti Iya, kamu secara tidak benar. langsung menganggap anak perempuan kamu ini ibaratnya sebuah barang yang kamu jual ke orang Iya, lain dan kamu mengharapkan dianggap imbalan sebagai berupa apa? Mas kawin yang mhm, seuprit itu doang, kayak gitu. Bahkan yang lebih kejamnya lagi ya, pada zaman dulu ya, sekarang kan kita pemikirannya mungkin lebih terbuka ya, jadi kita baru memikirkan gitu kan, terpikirkan sebenarnya ke ini. Sebenarnya orang tua kita tuh bukan orang tua saya ya, mau disclaimer dulu, maksudnya yang zaman dulu kan, itu banyak yang kejam loh kepada anak perempuannya. Bayangkan, anak perempuannya baru berusia 18 tahun, 19 tahun, 17 tahun, udah dinikahkan sama orang Taiwan. Bayangkan, dimak comblangin. Padahal kondisi kita tuh masih polos di kampung, besar di kampung nggak belum tahu apa-apa, dunia luar gimana. Tiba-tiba udah benar. langsung dijodohin sama orang Taiwan, yang mohon maaf ya, rata-rata tuh kebanyakan tuh tua gitu loh, perbedaan usianya jauh, gitu. Jadi mereka tuh Benar. orang-orang di kampung itu merasa bahwa kayak sebuah kebanggaan gitu loh, kalau anaknya nikah sama orang Taiwan gitu loh kan. Kayak, ih mentang-mentang Iya, Taiwan negara maju, jadi kalau anaknya nikah sama orang Taiwan, identik dengan berduit gitu loh kan. Padahal kita mhm, secara logika aja, Taiwan itu negara maju ya, ngapain cowoknya itu capek-capek harus datang jauh-jauh ke Indonesia untuk nikah sama gadis kampung gitu kan. Ngomong kasarnya kan seperti itu. Justru dia di benar. negaranya itu bisa dibilang nggak laku gitu loh. Makanya dia ujung-ujungnya datang ke pelosokan untuk menikahi anak gadis yang masih polos gitu. Yang lebih kejamnya orang Iya, tuanya itu. Kok tega gitu mhm, loh. Padahal kalau ngomong kasarnya anakmu ya dikenapa-napa di sana gitu kan. Kita kan nggak tahu apalagi zaman dulu ya. Belum ada HP gitu kan. mhm, Nah, iya, kok nggak apa sih, nggak mikir sampai ke situ gitu loh. 10 tahun kemudian gitu kan anaknya udah nggak ada kabar, dia baru bikin postingan, "Dicari anak saya yang hilang 10 tahun yang lalu." Dan nikah sama orang Taiwan gitu. Ujung-ujungnya baru seperti itu, baru tersadarkan gitu. Makanya ini yang saya bilang iya. tuh saya kesal gitu loh. Saya dengarnya pun ikutan kesal. Jadi ini ibaratnya tuh kayak nasi sudah menjadi bubur baru menyesal di kemudian hari, gitu. Masalah kayak orang tua seperti itu menurut saya juga apa ya, terlalu ngikut-ngikutan tren gitu nggak sih? Kayak bisa dibilang zaman dulu FOMO itu ya sebuah namanya. tren, FOMO, ya. Kalau zaman sekarang kan Betul. bilangnya tren ya, tapi untuk zaman dulu itu ya bisa dibilang orang-orang tuh ikutan homo-homoan gitu loh. Nah, bukan homo-homoan, FOMO-FOMOan, sorry ya. Kaget saya. Seperti yang Kak Valen bilang, kebanyakan orang tua dulu itu menganggap anaknya itu sebagai investasi. Jadi menurut saya itu sangat tega, kejam sekali. Apalagi anak-anak seumuran Kak Sana bilang itu masih polos dan mereka tuh masih harus melihat dunia baru ya, belum punya Betul. pengalaman, masih polos, tapi udah dinikahkan dengan orang Taiwan gitu loh ya. Apalagi kita tidak tahu nih di lingkungan sana bagaimana ya. Betul. Seperti yang tadi Kak Iya. Sana bilang juga, di sana belum tentu kerjaannya itu kerjaan maaf ya, kerjaan suaminya itu bagus, menghasilkan uang banyak gitu loh. Kalau misalnya memang menghasilkan uang banyak, ya nggak mungkin juga dia cari sampai ke Indonesia untuk mencari orang-orang di pelosok lingkungan sekitar kita gitu. Seperti yang tadi Kak Sana bilang lagi. Jadi saya ingin meluruskan aja ya. Jadi kalau bisa saya harap orang tua sekarang itu jangan terlalu berpatokan dengan hal itu. Biarkan anakmu bisa terbang dengan bebas ya. Jangan mengekang dia gitu. Astaga kok Betul. padahal kita belum menikah ya, tapi kok kita udah bijak sekali, astaga. Kalau ngomongin ini ya, sebenarnya tuh saya agak emosi gitu kan. Masalahnya kayak gini loh, saya tuh jadi mikir gitu loh, untung saya lahirnya di zaman sekarang, zaman yang lebih modern gitu loh. Kalau lebih awal 20 tahun yang lalu gitu kan, mungkin hal yang serupa akan menimpa saya juga. Bayangkan loh ya, anak itu lahir bukan atas kemauan dia, tapi orang tua yang memilih untuk melahirkan gitu loh. Tapi ketika kamu udah memilih melahirkan anak, kok kamu yang seolah-olah mengontrol dan
apa sih namanya, seegois itu melakukan hal-hal yang egois kepada anak kamu gitu loh. Contohnya seperti yang anak gadis pada zaman dulu yang dinikahkan sama orang Taiwan, itu kan bukan kemauan dia kan, pasti kemauan orang tuanya, di mana orang tuanya itu FOMO gitu loh dengan tetangga-tetangganya. Saya juga nggak ngerti ya, budaya kayak gini kok tiba-tiba datang gitu loh kan. Budaya menikah dengan orang luar gitu kok tiba-tiba waktu Mhm. itu sempat booming gitu kan. Jadi orang-orang tuh pada berlomba-lomba mau menjual anak mereka ke orang Taiwan gitu kan. Padahal orang Taiwan yang mereka nikahkan yang kayak kita ngomong tadi, itu tuh ngomong kasarnya itu bisa dibilang orang buangan dari lingkungannya gitu loh. Kalau dia laku ngapain dia harus capek-capek ke pelosokkan gitu kan. Emang di sana nggak ada gadis yang mau nikah sama dia gitu kan. Justru di sana gadis yang Mhm. gadis-gadis lain tuh justru nggak mau sama dia alias dia nggak laku di tempatnya gitu. Jadi orang tua kita tuh merasa bangga gitu loh. Di satu sisi merasa bangga nih anaknya nikah sama orang Taiwan gitu kan, orang luar negeri lah ibaratnya kayak gitu kan. Mhm. Tapi di sisi lain ya, apa sih namanya, naasnya ya namanya ya, naasnya malahan justru cowok Oh, ini tuh mau kondol di negara dia gitu loh. Jadi kan saya mau bilang mau ngomong kasar juga, jadi takut kurang ajar gitu. padahal sebenarnya Jadi kita bukan jadi kurang kalau ajar ya, bukan bukan kalau bukan kurang bodoh, ajar apa ya, namanya gitu ya. Kalaupun kamu memandang anak perempuanmu sebagai alat untuk kamu, apa sih namanya, seperti barang yang bisa kamu jualin, itu pun tidak worth it kalau menurut saya gitu loh. Bayangkan gini loh Bang Amin, anaknya benar. nih ya, sejak mengandung nih, sampai dia membesarkan anaknya mungkin sampai seusia 20 tahun teng lah ya, dinikahin dengan orang Taiwan. Emang, biaya yang kamu Mhm. keluarin itu udah berapa gitu loh. Sedangkan orang Taiwan yang nikahin anakmu paling kasih mas kawin seuprit 10 juta, 20 juta doang. Sedangkan biaya kamu besarin anakmu itu sudah jauh melebihi 20 juta. Ini kita masih ngomong Iya, masalah, eee, mhm, apa sih, nominal ya, belum lagi secara emosional, mental gitu kan, iya, tenaga yang kamu bener, keluarin gitu. Ujung-ujungnya setelah mhm, dinikahin ke orang Taiwan, orang tuanya tuh egoisnya gini lagi, lebih parahnya lagi, udahlah lepas tangan, dia mengharapkan setiap bulan anaknya kirim duit buat dia gitu loh. Udahlah anaknya iya, diperdagangkan gitu kan. mhm, Nah, setiap bulan mhm, mengharapkan dapat duit lagi gitu kan. Sedangkan nasib anakmu di sana kalau cara orang lain pun kamu nggak tahu gitu loh. Ujung-ujungnya iya, kalau dia tahu pun paling nangis bentar doang, menyesal gitu, tapi nasi udah jadi apa? bubur. Nah, begitu. Makanya saya tuh kesel banget sama budaya patriarki gitu ya. Ya kayak gitu. Mhm. Kisme ini menurut saya terlalu mengentengkan wanita kalau saya lihat ini ya. Betul, Jadi kayak betul. ngerasa ngerasa wanita itu tidak ada harga dirinya. Jadi saya juga sebenarnya saya sebagai laki-laki ya, di sudut pandang saya lihatnya juga, aduh miris banget ya, kok bisa sih, wanita dianggap seperti itu. Padahal kan menurut saya ya, setiap orang maupun itu laki-laki atau wanita itu ada kelebihan dan kekurangan. Jadi ada kesetaraan gender gitu loh. Jadi wanita dan laki-laki itu setara gitu. Meskipun ya kalau kamu ngomongin mau bandingin tenaga ya udah pasti tenaga laki-laki lebih gede gitu ya dibanding wanita gitu. Bener. Nah, ini alasan nih kenapa kita ini solid ya. Karena Bang Amin ini dan saya tuh punya pandangan yang sama. Dan saya salut, jujur ya, saya salut dengan Bang Amin. Karena meskipun dia laki-laki, tapi dia mempunyai pandangan tentang menjunjung kesetaraan gender gitu. Jadi soal isu-isu kesetaraan gender kan banyak orang tuh yang tidak paham tentang hal ini gitu kan. Hmm. Padahal poin utama yang kita kesalkannya itu mulai dari hal yang paling inti yaitu dalam keluarga gitu. Anak perempuan itu kadang selalu kayak tidak punya hak gitu dalam keluarga dia. Maksudnya keluarga inti ya, hak untuk Hmm. berpendapat gitu. Jadi tujuan dibuatkan konten ini ya sebenarnya saya harap bisa menyalurkan sampai ke orang tua yang lagi main F ya. Mudah-mudahan bisa apa namanya bisa terbuka pemikirannya. Jadi tidak stuck di situ-situ saja.
Ya berharap di zaman sekarang budaya patriarkisme ini itu bisa dihilangkan ya kalau saya anjurkan gitu. Jadi Betul betul. oh ya sebelumnya terima kasih juga ya Kak Sana sudah memuji saya. Saya sangat terharu. Budaya budaya patriarki ini emang benar-benar meresahkan gitu. Iya, Semoga ya orang tua sekarang tuh bisa lebih minimal lah ya, lebih menghargai anak perempuan kamu gitu. Tidak memandang benar. anak hanya sebagai barang yang bisa kamu jual gitu loh. Mhm, Usia segini, mhm, udah bisa dijual nih. Ngomong kasarnya begitu. Maksudnya tuh kayak dinikahkan iya, dengan orang yang mmm, dia jodoh-jodohin lah. Yang mana yang lebih kagetnya lagi jodohnya itu yaitu yang tadi kita bilang orang Taiwan yang usianya udah tua terus nggak laku di kampungnya gitu. Kayak gitu. Sedangkan orang tua kita kan yang dulu kan yang pemikirannya masih belum terbuka, mentang-mentang dengar label Taiwan, dia tuh langsung pikir, "Oh, di situ pasti makmur sejahtera," padahal belum tentu gitu. iya, Kayak bener. gitu. Orang tua Nah, dulu itu tidak bisa mengambil sudut pandang dari anaknya, apakah dia nyaman ya, apakah dia menderita di sana gitu. kalau dulu kan sebenarnya gini juga sih Bang Amin, kebanyakan juga diprovokasi oleh mak complang gitu loh, di mana mak complangnya itu Iya, hanya iya, mau dapat duitnya doang gitu loh. Jadi dia mhm, kayak mhm, mhm. mencomplang-complangin, dalam arti bertransaksi ya, ini sebenarnya melanggar HAM loh ya, kalau kata saya ya. Ini kan melanggar hak asasi manusia, di mana anak yang waktu itu masih polos gitu kan, langsung diberikan sebuah tekanan mental nih, di mana dia harus menjual seluruh hidupnya untuk bersama orang yang bahkan dia tidak kenal, gitu. Iya, Mak comblangnya habis iya, dapat duit kabur, sedangkan orang tua di kampung paling dapat mas kawin seuprit itu. Ujung-ujungnya yang paling menderita yaitu anak perempuannya yang menjadi korban ya, kalau kata saya sih korban ya, kayak gitu. iya, Udahlah dinikahin di usia muda, ya bayangkan ya tekanan mentalnya ya. Udah dinikahin di mhm, usia muda sama orang yang kita nggak kenal, udahlah nggak kenal, tua lagi kan rata-rata tua kan. Nah, iya, udah gitu, ternyata di kampung itu bahkan ya lebih ekstrimnya lagi, dia tuh mendapatkan intimidasi yang luar biasa dari, keluarga si suaminya gitu loh. Nah kayak gitu, mmm, udahlah harus bekerja keras lagi kan, nanti setiap bulan ya duitnya harus kirim ke kampungnya lagi, ke orang tua yang udah jual dia, kalau kata saya sih jual iya, gitu. Nah, sedangkan kalau dia mau di sana pun ya, orang tuanya pun mungkin nggak peduli. Kalau peduli pun paling nangis doang gitu, kayak gitu. Benar-benar sih mhm. melanggar HAM sih kalau kata saya sih, kayak gitu. Benar. Kalau misalnya orang tua menganggap bahwa anak wanitanya harus membayar apa yang sudah orang tuanya korbankan, menurut saya ini juga mau sampai kapanpun itu nggak bakal lunas karena kan ada nih kata hak kang lo nyine ene bat ciwa kan ada tuh Artinya apa tuh? jasa orang tua itu tidak bisa dibayar sampai kapanpun karena itu sudah seperti seumur hidup ya. Betul. Nah, ini nih yang saya kasihanin juga. Jadi kan Iya. kenapa kenapa tuh anak perempuan yang dulu itu kok mau gitu kan? Kan mungkin kita bertanya-tanya nih, kok mau gitu kan? Mhm, Kalau pintar kan nggak mungkin mhm. mau. Masalahnya mereka nggak bodoh juga. Mereka tuh bukannya bodoh atau apa, tapi mereka tuh kayak Iya, terlalu sayang dengan orang tuanya. Jadi apapun perkataan orang tuanya mereka dengar gitu loh. Kayak merelakan iya hidupnya buat bener. orang tuanya. Kurang berbakti apa lagi coba? Bahkan udah sampai Iya, sana pun kerja keras buat orang tuanya, padahal orang tuanya tuh udah setega itu sama dia, kayak gitu. Nah, mhm, kalau masalah balas budi ya, kamu tuh harus, kalau menurut saya sih ya, ini menurut saya lagi nih, nggak bisa langsung fix sih, karena ada 2 sudut pandang. Kita kan pernah bahas ini juga ya, secara pribadi tentunya. iya, Kayak gini, balas budi dalam arti apa dulu? Kalau secara logika ya, sebenarnya kalau kata saya, anak itu tidak berkewajiban untuk, eee, maksudnya tuh membalas budi kepada orang tua. Karena kan kita lahir kan bukan atas kemauan kita, tapi pilihan yang dibuat oleh orang tua kita. Nah, itu kalau secara logika ya. Tapi kalau secara moral ya, moral, kita ini wajib gitu loh. Karena,
bagaimanapun kembali lagi dia yang melahirkan kita, membesarkan kita, memberikan kita kehidupan. Jadi secara moral kita wajib gitu. Jadi ini tuh sebuah paradoks, tergantung bagaimana sudut pandangnya gitu loh. Nah, cuman ya bagaimanapun kalau sebagai anak ya tetap wajib membalas budi kepada orang tua kan, apalagi yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang gitu ya. Tapi harus lihat lagi gitu. Jangan maksudnya tuh di satu sisi kan kamu kan harus memikirkan hidupmu sendiri juga gitu loh. Jangan seperti yang kasus yang Taiwan tadi gitu loh. Kan ujung-ujungnya kamu menjual jiwa kamu gitu. Semuanya demi orang tua, tapi di satu sisi kamu tuh nggak menikmati hidup kamu, hidup dalam tekanan setiap hari. Nggak ada kebahagiaan gitu loh. Kayak gitu, penuh penderitaan. Kayak gitu. Apakah orang tuanya Benar. bisa bahagia kalau anaknya seperti itu ya? Kalau orang tua yang normal sih seharusnya juga justru sedih ya. Kalau yang nggak normal saya nggak tahu ya. Sebenarnya pernyataan Kak Sana ini agak kontroversial juga ya, tapi kan kita sudah menjelasin secara logika dan secara moral gitu. Iya, Apalagi kalau moralitas. secara logika kan kita kan tidak diminta untuk dilahirkan gitu ya. Tapi kalau Betul. kita sudah dilahirkan ya, kalau secara moral ya kita harus ya menghormati orang tua, ya kita harus membalas jasanya. Apalagi kalau misalnya kita memang dilahirkan di keluarga yang baik-baik, orang tua kita juga sayang sama kita, ya kita pun hati kita tuh tenang gitu ya. Kita membalas jasa mereka, kita menghormati orang tua kita gitu. Tapi kalau misalnya sebaliknya, jika orang tua tersebut memang tidak pantas untuk kita eh, hargai, ya apalagi kayak membuang anaknya, itu menurut saya itu kita ada hak ya untuk tidak menghargai beliau, apalagi nih disuruh-suruh kirim uang. Aduh, lebih baik ya saya nggak kirimin. Karena apa? Kamu dulu sudah menghina saya, sudah membuang saya, tidak merawat saya dengan baik. Kenapa sekarang kamu seolah-olah eh, saya harus mengirim uang kepada Anda gitu. Ya, kok jatuhnya kayak pemerasan gitu ya? Kayak gitu kan? Iya. Iya, sekarang banyak loh yang melakukan pemerasan kayak gitu. Kasus-kasus Benar. seperti ini. Anaknya tuh setelah dilahirkan ya dibiarin begitu aja cari duit sendiri. Orang tua tuh maunya enak doang. Mhm. Ini kan kembali lagi masalahnya tidak semua orang juga bisa jadi orang tua kayak gitu. Kan banyak orang tua yang Bener. tidak bisa memenuhi Mhm. tanggung jawab dia, hanya menganggap kayak kita bilang apa tadi, anak sebagai investasi, kayak gitu. Investasi. Betul. Bener. Sebenarnya seperti yang saya bilang, pokoknya ya, bagaimanapun saya memikirkan ya, kalau ada orang tua yang bilang anak itu investasi, bagaimanapun hitungannya ya, setidaknya saya hitung, itu nggak akan worth it atau nggak bakal balik modal kalau kamu menganggap anak sebagai investasi, kayak gitu. Emang sesimpel Iya. itu soal itu. Ya, ngomongin Mak Comblang sebenarnya ada satu kasus unik sih. Ada cerita gitu kan. Dulu ya, Apa tuh? saya kan dengar nih di keluarga saya kan. Dulu cece saya nih kan, kebetulan dia kembang desa ya. Saya sih tidak tidak ini ya, tidak hiperbola gitu kan. Tapi emang benar. Mhm. Jadi ada Mak Comblang yang nawarin ke mama saya. Dia bilang, "Ih, anak kamu mau nggak saya jodohin ke orang Taiwan? Mas kawinnya gede, ini kan." Cuman orang tua saya nggak setuju dan menolak mentah-mentah gitu. Jadi Mak Comblang ini yang kampret istilahnya kayak gitu. Jadi tuh mereka tuh menjual. Sebenarnya menurut Bang Amin, ini termasuk kriminal nggak sih? Ini kan secara nggak langsung kan perdagangan manusia kan? Cuman dalam embel-embel pernikahan. Padahal yang kayak kita ngomong tadi, tragisnya gimana endingnya gitu. Benar, kalau menurut saya ini sudah termasuk perdagangan manusia sih ya. Perdagangan manusia secara tidak langsung. Dengan Betul, iming-iming pernikahan gitu ya. Padahal ini betul, kan sudah melanggar hak asasi manusia seseorang dan untungnya mamanya Kak Sana pun juga pemikirannya open minded. Ya jadi betul, tidak termakan oleh ya omongan mak comblang itu. Mhm. betul. Bahkan banyak kasus tuh
mak complangnya yang saya bilang tadi, lepas tangan. Kalau terjadi apa-apa dengan anaknya di negeri sana, dia itu udah lepas tangan, udah nerima jatah dia, udah pergi, kayak gitu. Iya. Pada zaman itu bayangkan loh Mm-mm. ya, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu teknologi belum semaju sekarang, kamu mau cari anakmu di mana gitu loh. Iya, Gitu. bener. Ini tuh yang Mm. benar-benar tuh saya pikir tuh geram banget gitu loh. Lebih parahnya lagi, ada yang udah menikahkan anaknya nih ke laki-laki Taiwan. Hmm. Tapi orang tua yang dari wanita ini eh, ada melakukan pemerasan ke laki-lakinya. Itu saya pernah dengar juga loh. Ke si orang Jadi Taiwannya ini. iya, saya juga Oh. pernah pernah dengar juga. Astaga, ini jadinya gosip ya, tapi cukup tahu aja ya. Pokoknya saya Sebenarnya pernah pernah mendengar hal-hal seperti itu. Makanya saya sangat heran orang tua jenis seperti itu. Makanya saya selalu bilang kan, seperti yang tadi saya bilang, orang tua itu misalnya ketemu yang tidak baik, itu ya kita ada hak ya untuk tidak menghormati dia, tidak menghargai dia, gitu. Meskipun ini terdengar malin kundang, tapi kan ini kesalahan murni dari orang tuanya. Jadi saya harap dengan konten ini ya, orang yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, jadilah orang tua yang bijak ya. Saya sangat betul. risih dengan masalah seperti ini. Karena saya menjunjung tinggi kesetaraan gender ya dan Kalau kita orang jujur, bijaksana gitu ya. Jadi saya sangat eh, sangat emosi sekali kalau membahas ini gitu. sebenarnya kalau kita mau ngomong ini lagi, topiknya bisa panjang nih. Karena kan ini kan menyambung nih ke masalah Hmm, punya anak, harus siap secara mental, finansial, benar, emosional gitu loh. benar. Sampai ke Nah, hal-hal seperti itu. iya, Gitu. mumpung kita bahas pernikahan, ayolah kita bahas yang kemarin kita sempat tunda dulu, skip dulu, dan sekarang kita langsung bahas, mumpung ada waktu ini. Dan menurut saya ya, kalau dari sudut pandang anak muda seperti kita, kalau saya sendiri sebagai laki-laki, kalau mau melakukan pernikahan, saya inginnya ya udah siap secara finansial itu udah pasti. Yang kedua, mental. Pertama, tentang finansial. Itu kita benar-benar harus mikir secara matang ya. Suatu saat kita kalau udah menikah, itu kita udah punya tanggungan sendiri lagi, yaitu ya pertama istri ya, yang kedua anak-anak gitu. Belum lagi anak-anak harus apa tuh dari bayi ya sampai dewasa itu biayanya bukan Betul. main. Jadi satu anak itu lumayan gede ya harganya gitu loh. Makanya kadang ya ada sebuah kalimat kayak satu orang tua bisa mengurus 9 anak, tapi 9 anak tidak bisa mengurus satu orang tua. Nah, jadi saya juga salut dengan orang tua zaman dulu ya, kok bisa ya mengurus anak sampai sedewasa itu ya, kadang juga sampai sesukses itu. Nah, kembali lagi ke topik yang kedua. Nah, secara mental ini, apakah kamu sudah punya mental siap nikah, siap mempunyai istri ataupun anak? Gitu. Jadi kalau misalnya memang belum siap ya, jadi kamu lebih baik jangan nikah dulu. Karena kalau sudah menikah, kita itu udah harus komitmen ya, harus menghargai wanita gitu. Nah, kalau ngomongin hal ini ya, ya emang benar harus minimal mapan dulu gitu kan. Tapi saya juga Mhm, punya prinsip sih, bukan hanya ya cowoknya mapan, ceweknya juga harus. Kayak gitu. Terus jangan bener. mentang-mentang kita sebagai wanita udah menikah, kamu langsung lepas tangan, mau dinafkahin sama suami gitu loh. Bagaimanapun apalagi Mmm, kalau mohon maaf ya suami pas-pasan ya kayak tadi gitu kan, gimana ceritanya Mbak mau nafkahin diri sendiri aja udah susah kan, belum lagi tiba-tiba nambah 1 mulut lagi gitu kan, kalau tambah anak ya tambah 2 mulut lagi gitu kan.
Nah, Iya, kayak gitu. makanya. Makanya kunci utama Mhm. mapan. Kalau udah mapan pun, sebaiknya tuh kalau istrinya mungkin masih muda, belum punya anak, tetap kerja gitu. Bukan langsung berleha-leha minta duit doang. Kalau itu menurut saya ya, dan saya akan melakukan hal yang seperti itu. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya udah di jenjang pernikahan nih, seorang laki-laki itu juga menurut saya harus tanya dulu nih ke istri, sayang," gitu ya, "kita apakah, haruskah kita udah punya boleh anak?" Gitu ya. Rundingkan dulu gitu ya. Apakah istrimu sudah siap secara mental atau belum? Jadi kalau misalnya istri belum siap secara mental punya anak, ya kita jangan memaksa gitu. Jadi itulah kenapa saya tadi bilang kita itu harus siap secara mental, secara emosional. Jadi itu benar-benar harus dipertimbangkan. Karena kalau udah nikah ya kita tidak boleh egois gitu. Betul, Gitu. iya. Nah, ya Mhm. kalau ngomongin ini ya nyambung, masalah menikah, akhirnya anak gitu kan, ujung-ujungnya jangan Mhm. sampai kayak dulu, anak yang jadi korban, terutama anak wanita gitu, atau anak perempuan Bener. gitu kan, Mhm. yang usianya baru aja, mateng, udah langsung kita nikahin, demi apa? Duit gitu. Makanya, Jadi maka itu dari saling itu. berkesinambungan gitu. Mhm. Mhm. Nah, kembali ke yang masalah patriarki gitu kan, kayak gini juga, Mhm. salah satu alasan ya, terutama orang, eee, sejenis kita, mungkin suku ya gitu kan, kayak saya gitu kan. Mhm. Mereka tuh kenapa orang tuanya itu lebih menganak emaskan anak laki-laki, karena mereka tuh pikir ya, anak laki-laki itu penerus marga gitu loh. Itu pikiran mereka. Padahal kalau zaman Mhm. sekarang ya, emang masih ada ya anak zaman sekarang yang lahir per hari ini, yang namanya masih pakai marga gitu. Kan rata-rata kan udah enggak kan? Bahkan udah nggak ada nama Mhm. Chinese-nya lagi. Jadi kalau alasan kamu menganak emaskan anak laki-laki sebagai penerus marga, itu tidak relevan lagi kalau menurut saya, kayak gitu. Bener, Terus, bener. mungkin ada lagi di satu sisi kan katanya kalau dia meninggal, kan ada ritual nih kalau orang Tionghoa gitu kan. Nah, Mhm. itu kan anak laki-lakinya tuh kayak harus megang apa namanya, dupa gitu kan. Nah, kadang tuh mungkin Mhm. ini doang kekhawatiran mereka, masalah ritual ini, kayak gitu. Ini yang jadi alasan Mhm. akhirnya anak perempuannya jadi terabaikan dalam keluarga, alias derajatnya Mhm. itu di bawah anak laki-laki gitu. Mhm. Ini yang saya Bener. kesalkan sih. Padahal kan Mhm. nggak bisa seperti itu. Sebenarnya saya juga penasaran sih ya, misalnya kayak tradisi Tionghoa nih ya, kalau misalnya ada orang tua yang meninggal itu yang megang dupa gitu ya, apakah memang harus laki-laki gitu ya? Kalau misalnya nih semuanya anak perempuan, berarti kan digantikan oleh, si wanita yang punya suami yang pegang gitu ya. Berarti gitu dong. Kalau misalnya Eee, misalnya nih semua anak wanitanya belum punya suami, terus yang pegang siapa? Jadi jadi Makanya ini kan kurang aneh tahu juga, juga, bahkan saya tidak, aneh. paham dengan hal-hal seperti ini sebenarnya. Iya. Kalau Mmm. kekhawatiran kamu hanya masalah itu doang, menurut saya egois. Masa Mhm. kita harus mengorbankan hak anak perempuannya hanya demi sesuatu yang bahkan kita nggak tahu nanti ceritanya bakal seperti apa, gitu loh. Nggak Iya. semua ya, kita disclaimer dulu, Mhm. tapi rata-rata tuh seperti Iya, itu. Dan tentunya rata-rata itu seperti bukan itu. keluarga saya ya. Nanti orang kirain Mhm. ini dari keluarga saya lagi ya, nggak seperti itu. Cuma kita menilai dari beberapa lingkungan di sekitar kita ya, kita sudah melihat pengalaman orang lain. Jadi jangan sampai pengalaman orang lain misalnya nih pengalaman orang lain yang memang, jatuhnya buruk, jadi kita jangan sampai mengambil pengalaman orang tersebut, jangan sampai malah merugikan kita juga. Misalnya nih, orang tersebut sudah merugikan dirinya sendiri, tapi kita masih mau mencoba, itu jangan. Jadi ya, masa depan kita yang jadi korban, gitu. Ada satu hal lagi sih kalau masalah ritual nih, kan kita pernah ngomong kan, kok Mhm. orang Tionghoa ya makin ke sini kayak nggak ada akhlak, istilahnya kayak gitu. Nggak semua sih ya, mau disclaimer dulu nih. Contohnya gini loh, Mmm. kalau orang tua mungkin ada yang meninggal gitu kan,
mereka langsung share foto jenazahnya tanpa sensor, tanpa apa, ke sosial media. Tulisannya, Mmm, selamat, pergi ke alam sana, ini, gitu kan. Intinya mmm, tuh berdoa, tapi satu sisi kamu iya, nggak ada privasi, kayak konten yang kemarin nggak ada privasi, langsung men-share foto mhm, jenazah yang nggak disensor, dan yang lebih kagetnya lagi itu keluarga kamu sendiri gitu loh. Kok mereka nggak bisa mikir gitu ya? Itu kan aib kan? mhm, Bayangkan loh, kita kalau hidup ya, masih hidup pun ya, kita kalau foto kita, tiba-tiba diambil sama orang, foto aib gitu ya, terus di-share, apakah kita nggak marah? Ya, pasti kita marah dong, apalagi mhm, kondisi kita udah jadi jenazah dingin betul. gitu, mukanya maaf ya, apalagi kalau orang Nanti tua kan mungkin mhm, ada penyakit gitu kan, terus dia meninggal, jadi pasti bentuknya itu udah nggak enak dilihat, tapi bisa-bisanya diposting oleh keluarganya sendiri di sosial media, dengan keterangan berduka, mhm, gitu. Duka boleh, tapi tetap ngotak gitu maksud saya, kayak bener, sebenarnya benar juga, eee, kalau menurut saya ya, contoh hal-hal seperti ini tuh tidak boleh di-posting sembarangan. Ini tuh sudah termasuk tidak ada sopan santun loh, karena ini sudah betul, memfotohi jenazah, itu tidak boleh sama sekali. Karena menurut saya itu ada pantangannya juga, apalagi sampai share ke betul, sosial media. Memangnya apa sih iya, gunanya kamu share sampai ke sosial media, misalnya orang lain nih, kita lagi berduka, terus dia foto, share ke sosial media. Menurut menurut saya ya, kalau amit-amit nih ya, amit-amit gitu ya, tapi setiap orang pasti akan mengalami, misalnya saya sendiri mengalami. Saya pun langsung marah kepada orang tersebut, "Hei, kamu ini ya tidak ada sopan santun, mohon maaf ya tolong dihapus, karena ini tidak layak untuk diposting." Apalagi langsung satu wajah terpampang, itu nggak boleh sama sekali gitu loh. nah Itu itu bentar yang maaf saya ya, saya maksud saya gitu loh. tiba-tiba emosi terus tiba-tiba merinding. Jadi menurut saya sangat tidak pantas untuk diposting ya. Jadi jangan sampai saya harap orang-orang yang memang nonton ini ya, bisa berubah ya pemikirannya. Kalau misalnya memang mau mengucapkan duka ya, ya udah ya, eee, posting aja misalnya, petinya atau enggak pada saat dia di depan dupa gitu ya fotonya. Jangan Ah, foto yang dia pada betul. saat jenazah gitu. Itu kan yang Betul, tidak pantas untuk atau enggak diposting. foto yang pas dia masih hidup, gitu. Iya, benar Nah, kayak itu iya, kan. benar Jangan benar. jenazahnya langsung Mhm, satu muka terpampang di-share gitu. Itu kan namanya kamu itu, benar. nggak ada akhlak namanya, kayak gitu. Mmm, Masalahnya tuh, aduh kadang-kadang tuh yang ini yang meresahkan, mereka kok nggak bisa mikir sampai ke sana. Yang lebih kagetnya iya, kok keluarganya yang lain tuh nggak bisa mhm ingatin ke mhm. dia, "Nggak boleh ya, ini privasi kita," gitu loh. Iya, "Kasihan keluarga kita yang udah meninggal gini gini gini," gitu kan. benar Jadi sekali. heran juga ya. Iya, jadi heran juga. Jadi tujuan kita bikin konten gini ya, kita juga sebenarnya pengen mendidik masyarakat yang ada di sekitaran, di lingkungan kita juga ataupun di daerah lain gitu ya. Betul Jadi betul. kesimpulannya apa nih Kak Sana? Mungkin kita sudah harus meng-cut Kalau ke konten kita, karena waktu udah mepet kalau saya lihat Betul. ini. Kalau dilihat secara keseluruhan, intinya tuh pertama budaya patriarki harus dihilangkan ya. Terus yang kedua, menikahlah ketika sudah siap gitu, jangan berlomba-lomba. Terus yang ketiga, Iya, yang soal berseberangan. orang Mhm. meninggal, maksudnya tuh kalau mau posting berduka boleh gitu kan, tapi share-lah foto ketika dia masih hidup gitu. Jangan langsung Iya. foto jenazahnya yang udah kondisinya udah nggak layak untuk dipertontonkan gitu loh. Terus satu hal lagi Bang Mhm. Amin, mumpung ngomongin tentang yang tradisi orang meninggal, ritual, satu hal lagi, orang kayak kok Oh makin ya. ke sini juga makin nggak ada akhlak, karena apa? Sekarang ada fenomena nih, keluarganya meninggal malah undang karaoke, kayak gitu. Bayangin, Ya ya malah ya ya ya. joget-joget lagi Mmm, gitu kan. Ini mhm. benar-benar miris sih ya kalau kata saya ya, kayak gitu sih. Nggak Iya, menghargai sama sekali, padahal kan bayangkan double mhm, kill, udahlah iya foto jenazahnya di-post, diundang karaoke lagi, ada karaoke gitu iya, loh.
Padahal kan orang lagi berduka ya, tapi kok di situ joget-joget, undang karaoke gitu. Ini menurut saya ini bukan Iya, sebuah tradisi loh, tapi ini memang kebiasaan kali ya yang udah mereka menyimpang lakukan sendiri. sebenarnya. Udah menyimpang dari budaya Tionghoa. Jadi Betul. orang luar yang lihat pun, lah ini orang Tionghoa yang meninggal kok diundang karaoke gitu ya. Jadi menurut saya jangan sampai ini dipandang oleh orang lain dipandang sebagai budaya Tionghoa. Sebenarnya bukan ya, disclaimer Padahal itu. enggak ada budaya yang Mhm. seperti itu, nggak ada, jangan mengada-ngada gitu loh. Kayak Bener, gitu. Intinya kan bener. makin padahal ya ajaran kita kan berbudi luhur kepada orang tua bahkan setelah mereka meninggal. Makanya kan ada sembahyang kubur. Tapi makin ke sini kita bilang makin gak ada akhlak. Bahkan ke orang tua meninggal pun undang Bener. karaoke gitu loh. Kondisi nyanyi-nyanyi Iya. joget-joget di Mhm. depan rumah duka. Pun heran juga kok bisa ya undang karaoke gitu ya. Pemikirannya tuh sampai ke mana. Maksudnya terus orang-orang yang joget juga kok bisa nyaman banget ya joget di sana. Apakah tidak memikirkan suasana hati yang lagi berduka gitu loh. Yang Emosi jadi kalau yang jadi pas masalah ini. justru yang ngundang itu yang berduka. Kan yang ngundang karaoke kan justru keluarganya sendiri kan. Iya juga sih ya, orang yang berduka pasti Bahkan ngundang dia juga. ikutan joget juga, bayangkan. Iya ya, iya Aduh, juga sih. gila sih kalau bahas ini. Astaga, aduh emosi sih. Oke, saya harap mungkin orang-orang yang nonton konten ini, pemikirannya bisa berubah ya, karena ini menurut saya juga tidak ada sopan santunnya. Gak mungkin kan anak yang Iya, lebih lebih muda ini lebih punya pemikiran yang lebih terbuka daripada orang dewasa gitu. Nah, ini yang harus saya bahas juga nih, pendek aja sih. Kadang ya, anak muda itu lebih bijak daripada orang dewasa. betul. Istilah makan garam lebih banyak itu udah nggak relevan lagi di zaman sekarang. Karena zaman sekarang tuh bukan hanya garam doang yang kita makan, tapi micin, matcha Mhm, gitu kan, iya, pistachio. Bang Amin, waktu udah agak mepet nih. Kalau menurut Bang Amin iya. sendiri, gimana untuk penutupannya? Ya, kalau untuk penutupan ya, yang pertama saya harap ya seperti yang Kak Sana bilang juga ya, yang pertama sistem patriarkisme ini menurut saya sudah tidak pantas dan harus dihilangkan ya. Yang kedua tentang pernikahan. Pernikahan itu memang untuk anak muda ya yang belum menikah saya rasa kayak contohnya kita berdua ya harus siap secara finansial dan mental ya itu Betul. harus diperhatikan ya. Yang ketiga saya rasa untuk orang Tionghoa yang memang eh, tidak ada akhlak ya kayak contohnya misalnya lagi ada orang berduka ya, kalau bisa memang mau apa namanya, mau berduka nih ke tempat, orang yang berduka, ya udah kita ucapin ya, tapi jangan sampai memposting, Foto jenazah yang jenazah. sangat tidak pantas untuk Betul. diposting, itu tidak sopan santun ya. Yang kelima itu, ya untuk orang Tionghoa juga ya, saya tidak tahu ini budayanya apa enggak, tapi setahu saya ini mungkin dari mereka sendiri yang ingin mengundang karaoke tersebut. Jadi menurut saya ini tidak boleh dibudayakan ya. Terima kasih Bang Iya, Amin atas waktunya. Kita terima kasih tinggal juga satu Kak menit Sana. lagi. Oke, Iya, selamat malam terima ya. kasih Ketemu lagi di next banyak. konten. Yuk. Ya. Bye-bye.